فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mengingatkan diri kita dan juga saudara-saudara kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, saya tidak akan sanggup. Menghitung nikmatnya saja tidak sanggup, apalagi mengucap syukurnya. Seandainya kita jadikan syukur dan ucapan zikir alhamdulillah sebagai balasan atas nikmat Allah, maka ketahuilah bahwa ucapan alhamdulillah atau syukur kita tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah cukup membalas karunia Allah. Karena Allah sendiri mengatakan untuk menghitungnya saja tidak cukup, apalagi maka kita senantiasa mengulang-ulang rasa syukur kita, memuji Allah, memuji asma-Nya, selalu mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan juga seluruh umat beliau yang tidak pernah bosan mempelajari sunnahnya, mendengarkan nasihatnya, meraup ilmu warisan dari para nabi. Semoga mereka juga mendapatkan sholawat dan juga syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sebutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai pada fase hijrah ke Habasyah. Pada hijrah yang pertama terdiri dari kurang lebih 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antara laki-laki itu ada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan juga keluarga beliau. Kemudian hijrah yang kedua yaitu berjumlah kurang lebih 82 atau 83 laki-laki ditambah 18 perempuan. Kemarin kita sebutkan juga bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy kecolongan lagi. Mereka berusaha untuk mencegah rombongan pertama untuk hijrah ke Habasyah gagal. Rombongan yang kedua mereka sudah siap-siap. Ternyata kaum muslimin lebih cerdas, lebih tangkas sehingga berhasil pergi ke Habasyah. Nah, hijrah yang kedua ini kaum musyrikin, orang-orang Quraisy tidak ambil diam, tidak hanya diam. Mereka berusaha sebisa mungkin kalau bisa yang berhasil berangkat dari 83 ditambah 18 perempuan dipulangkan kalau bisa dipulangkan, sehingga mereka mengirim
dua orang yang paling cerdas, pemuda yang paling fasih bahasanya, yang paling lancar ngomongnya, untuk membujuk rayu Raja Najasyi agar bisa melepaskan orang-orang ini, dibawa pulang oleh dua orang Quraisy ini. Karena mereka sudah berhasil di sana, mereka sudah dapat perlindungan dari Raja Najasyi. Siapa yang diutus oleh orang-orang Quraisy? Mereka adalah Amr bin Aus dan Abdullah ibn Rabi'ah. Dua orang ini pada waktu itu masih dalam kondisi musyrik, Padahal setelah keislaman mereka termasuk sahabat-sahabat yang mulia. Karena Amr bin Aus ma'ruf, masyhur, dijadikan gubernur di khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kalau tidak salah. Dan mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dua orang ini, di kisah ini mereka masih dalam kondisi musyrik, namun di penutup kisah mereka, di akhir usia mereka dikenal sebagai sahabat yang mulia, sehingga seseorang tidak perlu mempermasalahkan masa lalu. Lihat, dosa yang paling besar adalah dosa syirik yang dilakukan oleh Amr bin Aus dan Rabi'ah. Ketika mereka masuk Islam, bertobat, dosa sebesar apapun Allah akan hapus. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus segala sesuatu yang ada sebelum Islam. Jadi orang kalau masuk Islam, orang sudah bertobat kepada Allah, atau misalnya asalnya Muslim tapi dia ahli maksiat kemudian bertobat, hijrah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap yang sebelumnya ini seakan-akan tidak ada. Allah ampuni, Allah hapuskan. Jika seorang jangan sampai merasa dosa dia membuat Allah tidak mampu mengampuninya. Ini salah satu keyakinan yang keliru. Bukan kita menganggap remeh dosa, tidak. Dosanya untuk kita adalah besar, dosa yang besar. Kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Bahkan orang yang beriman, ya Allah yurubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yushiku an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu melihat dosa seperti seandainya dia duduk di bawah gunung yang hampir jatuh kepada dia. Kalau orang yang kafir, yang fajir, melihat dosa, ka'annahu dzubabah, seperti lalat yang nempel di hidung, kemudian cuma dihempaskan saja dengan tangan. Artinya kita tidak menganggap remeh dosa, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin bertaubat kepada Allah, tidak ada dosa yang besar. Termasuk syirik. Ketika seseorang bertaubat dengan sebaik-baik taubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan, mudah sekali bagi Allah untuk mengampuni. Mudah sekali. Termasuk dua orang ini, Amr bin Aus dan Allah bin Rabi'ah. Kita sebutkan kisah ini karena nanti kita akan mendengar bagaimana mereka ini di dalam kisah ini bisa dianggap jahat sekali. Kenapa? Karena mereka berdua menghasut Raja Najasyi dengan ucapan yang begitu indah. Mereka poles kalimat mereka, bujuk rayu mereka, agar orang-orang ini dipulangkan ke Quraisy untuk disiksa, untuk dipaksa keluar dari agamanya. Salah satu perbuatan yang berat. Namun kita perlu sampaikan bahwasanya dua orang ini pada waktu itu memang masih dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mereka ini sudah dititipi wasiat sama senior-senior Quraisy, bahkan dititipi harta, oleh-oleh dari Mekah, oleh-oleh dari Mekah, titipan sekalian dikasihkan kepada Raja Najasyi.
bahkan kepada bawahannya Raja Najasyi. Bawahannya disebut dengan Bataliqah, jamak dari Bitliq, atau sering kita dengar nama Patrick. Itu istilah untuk menyebut pemimpin para uskupnya orang Nasrani. Pemimpinnya disebut dengan Bataliqah, Bitliq. Nah, mereka sudah merancang strategi sedemikian rupa. Sebelum mereka menghadap kepada Raja Najasyi, dipanggil dulu Batliq ini. Yang pemimpin uskup ini dipanggil dulu. Dia ketemuan dulu malam-malam. Pokoknya diam-diam ketemuan, dikasih hadiah dulu. Mereka disogok dulu, dikasih riswah. Setelah dikasih hadiah, kemudian Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah sampaikan hajatnya. Disampaikan, dibisikkan. Besok saya mau menghadap ke Raja kamu, saya mau mengatakan ini. Saya ingin orang-orang Mekah yang sekarang lagi berlindung di Raja kamu dikembalikan kepada saya. Digambarkan kondisinya seakan-akan mereka di atas kebenaran. Seakan-akan mereka di atas kebenaran, sehingga si para Batliq ini percaya. Saya bantu kamu nanti di hadapan Raja Najasyi. Karena mereka benar-benar mengatakan kata-kata yang begitu. Orang kalau mendengarnya tidak tahu kondisi kenyataannya, tidak tahu kisah aslinya yang ada di Mekah, bisa saja percaya. Dilepaskan mereka. Seakan-akan kaum muslimin yang berjumlah 83 laki-laki dan 18 perempuan ini mereka yang salah, padahal mereka yang dizalimi. Keesokan hari ini mereka datang menghadap orang raja, dibawakan dalam sebuah peti atau sebuah wadah hadiah yang sudah mereka siapkan dari Mekah. Dan mereka sudah tahu, karena mereka sudah biasa berdagang. Orang Mekah ini sudah biasa dagang, termasuk dagang ke Habasyah. Tahu apa kesukaannya Raja Habasyah ini, Raja Najasyi ini, dari oleh-oleh Mekah. Pernak-perniknya, perhiasannya, kainnya, segala macam. Setelah itu, ketika disuguhkan, otomatis Raja Najasyi senang. Bahkan disebutkan Raja Najasyi kenal juga yang namanya Amr bin Al-As. Jadi ketika Amr bin Al-As datang, benar-benar disambut karena sudah biasa dagang, sudah akrab, bisnisnya lancar antara beliau dengan orang-orang Mekah ini. Amr bin Al-As ketika datang langsung disambut, mungkin dipeluk dan lain sebagainya. Karena nggak tahu niat dibalik Amr bin Al-As, dikasih hadiah, ketawa senyum. Kamu emang paling tahu apa yang aku suka. Raja Najasyi senang dipegang. Setelah itu disingkirkan hadiahnya, mereka duduk, Raja Najasyi duduk di atas singgasananya. Kemudian ditanya, apa yang kamu mau wahai Amr bin Al-As? Ada hajat apa kamu sejauh ini membawa hadiah seperti ini? Dia mengatakan, kita dengarkan ucapan Amr bin Al-As yang begitu seakan-akan memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, innahu qad dawa ila baladika ghilmanun sufaha. Sesungguhnya telah datang kepada kamu, meminta perlindungan, mengungsi kepadamu ghilman, anak-anak muda, anak-anak kecil. Ucapan Amr bin Al-As ini menganggap bahwasanya mereka ini pemula-pemula di negara kami, di wilayah kami. Mereka junior yang tidak tahu apa-apa. Kemudian dibilang sufaha, orang-orang bodoh, tidak tahu menau. Kalau dina, Amr bin Al-As mengatakan mereka telah meninggalkan dan menjauhi agama mereka sendiri, maksudnya agama nenek moyang mereka, agama bapak-bapak mereka. Walam yadkhulu fi dini, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam agama kamu, wahai Najasyi. Najasyi agamanya apa? Nasrani, sedangkan agamanya orang musyrikin Quraisy, Wathaniyah atau paganisme. Mereka menyembah patung, menyembah berhala.
Kata Amr bin As, mereka tidak ikut agama bapak-bapak mereka dan juga ikut agama wahai Najasyi. Kemudian dia mengatakan, waja'u bidini tada'uha. Mereka datang membawa agama yang mereka buat. Mereka ada ibtada'u. Mereka buat bid'ahnya. Jadi dianggap agama ini agama yang bid'ah, agama yang baru. La na'rifu nahnu wa la anta. Kami tidak kenal agama ini, kamu juga kalau dengarkan tidak tahu agama ini. Wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qawmihim min abaihim wa a'mamihim wa 'ashairihim litaruddahum ilayk. Kami Amr bin As dan teman saya Abdullah bin Rabi'ah diutus oleh orang-orang yang di dalam orang-orang yang mengutus kami adalah asyrafuhum, pembesar-pembesar mereka sendiri, wa ababuhum, bahkan di antara bapak-bapaknya mereka sendiri yang mengutus kami, wa a'mamuhum, paman-pamannya mereka sendiri. Jadi dianggap yang mengutus saya adalah dari keluarga orang-orang yang mengungsi ke kamu sendiri ini, wahai raja. Wa asyairuhum litarudduhum ilayk. Tujuannya mereka utus kami untuk kamu kembalikan orang-orang ini kepada keluarga mereka. Fahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bihim. Mereka orang yang lebih mulia jelas. Mereka Amr bin As mengatakan yang mengutus kami orang lebih mulia daripada orang-orang yang mengungsi kepada kamu. Wa a'lamu bima 'adu 'alaihim, dan lebih tahu tentang urusan mereka yang mereka hina agama kami. Jadi mereka kelompoknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi perlu diketahui kelompok ketua rombongan hijrah yang kedua ini diantaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Atau kalau bukan ketua di antara yang paling senior, dia adalah sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari paman beliau Abu Thalib. Kemudian ketika Amr bin As mengatakan hal ini, jadi rocok-rocoknya si Batoriko, si Badri tadi yang sudah disogong duluan, langsung mendukung, mensupport, bilang benar wahai Raja Najasyi yang dikatakan oleh Amr bin As, membujuk lagi kepada Raja Najasyi. Subhanallah, atas izin Allah, Raja Najasyi ini tidak mudah percaya dari ucapan satu pihak. Mungkin dia sempat mendengarnya, memahaminya, dan akan mempercayainya, akan. Tapi subhanallah, beliau menunggu dulu penjelasan dari orang-orang yang dituduh ini. Jadi akhirnya Raja Najasyi panggil mereka, rombongan kaum muslimin. Mereka ketika dipanggil tahu bahwasanya Amr bin As telah datang. Mereka sempat khawatir. Kalau tidak dikali khawatir karena kenal Amr bin As fasih sekali, bahasanya lancar sekali, ucapannya benar-benar bagus sekali. Maka mereka bertawakal pada Allah, jelaskan seadanya. Tidak usah kita bohong, tidak usah kita tutup-tutupi. Kemudian mereka memilih Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin, menjadi jubir mereka, juru bicaranya. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dipanggil, ditanyakan langsung. Di hadapan Amr bin As, ada Amr bin As, ada Abdullah bin Rabi'ah. Nah dia ditanya, wahai Ja'far, ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qawmakum. Lihat dari ucapan Najasyi ini sedikit terpengaruh dari ucapannya Amr bin As. Apa agama yang kamu pilih sehingga kamu meninggalkan agama kaummu ini? Karena tahu Amr bin As adalah termasuk senior mereka. Yang mengutus adalah orang-orang yang disebutkan. Najasyi kenal semua mereka. Kenapa kamu tinggalkan agama kaummu ini, wahai Ja'far dan rombongan? Wa tadkhulu bi dini. Kamu juga belum masuk ke dalam agamaku, yaitu agama Nasrani. Wala dina ahadin min hadhihi al-bilad. Atau agama satupun yang sudah ada. Yahudi indah, Nasrani indah, Wathaniyah atau paganisme agamanya Quraisy indah, Majusi indah. Apa agama kamu ini? Lihat apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Allah lancarkan lisannya
mengatakan yang sebenarnya, tapi beliau ceritakan kisah nyatanya, fakta yang terjadi di dalam keluarga mereka. Apa kata beliau? Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Sebelum ini kami itu jahiliyah, wahai malik. Benar-benar terbelakang, bodoh sekali. Na'budul asnam, kita menyembah berhala, patung-patung dari batu yang kita bikin sendiri. Wa na'budul maitah, dijelaskan semua keburukan jahiliyah mereka, latar belakang mereka. Jadi Ja'far mengaku dulunya kami itu menyembah berhala, na'budul maitah, makan bangkai. Wa na'til fawahish, kita mendatangi perbuatan-perbuatan keji, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Wa naqta'ul arham, kita juga tidak memperhatikan keluarga kita, kerabat kita, memutus silaturahim dari sanak saudara kita. Wa nusi'ul jiwar, di dalam masa jahiliyah kami juga berbuat buruk kepada tetangga. Wa yaqulu minnal qawiyyud dhaif, yang kuat memakan harta yang lemah, tertindas yang lemah. Ini prolognya atau pendahuluan dari Ja'far bin Abi Thalib. Setelah ini beliau jelaskan kisah selanjutnya. Fakunna ala dzalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna. Dan kami masih dalam kondisi seperti itu hingga datang suatu hari Allah kirimkan seseorang utusan Rasul dari bangsa kami sendiri. Orang ini bukan orang yang tidak kami kenal banget orang ini. Na'rifu nasabahu, kami kenal bapaknya, kakeknya siapa, cicitnya, nenek moyangnya siapa, kami kenal. Cicit bawah. Wasidqahu, kami kenal juga, kami tahu dia orang jujur sekali, tidak pernah kami dapatin dia bohong. Wa amanatahu, amanah. Wa afafahu, benar-benar iffah, menjaga diri sekali, menjaga kehormatannya sekali. Saya kenal orang ini, kami kenal orang ini. Lalu Ja'far sebutkan apa yang dibawa oleh utusan yang disebut oleh Ja'far ini. Fada'ana ilallahi wahidah. Orang ini yang diutus oleh Allah mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Rabb kita, tidak menyembah berhala. Wa na'budu wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Dia juga menyuruh kami meninggalkan perbuatan bodoh, menyembah patung-patung yang terbuat dari batu yang kita pahat sendiri, yang kita bikin sendiri. Wa amarana bisidqil hadits. Dia juga menyuruh kita untuk berkata jujur. Apa salahnya? Dia menyuruh hal-hal yang baik loh. Wa ada'il amanah, guru juga ngajak untuk menunaikan amanah. Wasilatul rahim, guru untuk silaturahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi 'anil maharim wad dima, menjaga kehormatan seseorang, menjaga darahnya, tidak boleh melukai. Wa nahana 'anil fawahish, tidak hanya itu, dia juga melarang kita untuk berbuat yang buruk, yang kotor, yang keji. Wa qaulaz zur, berkata dusta. Wa akli malil yatim, dia juga melarang kita untuk makan hartanya anak yatim. Wa qadfil muhsanat, melarang kita untuk menuduh orang-orang yang tidak bersalah. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an, dia menyuruh kita untuk tidak berbuat syirik. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, Rasul itu menyuruh kita untuk salat, zakat dan puasa. Disebutkan beberapa syariat-syariat Islam. Fasadaqna. Setelah itu Ja'far katakan, akhirnya kami beriman kepada dia. Dia kami kenal, ajak pada kebaikan, disuruh untuk meninggalkan yang lama yang jadi dia. Ya kami beriman. Wa amanna bihi wa tabanahu ala ma ja'a bihi min dinillah. Kami ikuti semua isi dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dia bawa. Fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'an. Kami tinggalkan semua
berhala-berhala itu kami hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa harramna ma harrama Allahu alaina wa ahlalna ma ahalla lana. Kami haramkan yang haram, kami halalkan yang halal. Semuanya kami lakukan sesuai dengan perintah Dia. Fa'ada alaina qawm. Tapi coba wahai raja, kaum kami sendirinya memusuhi kami, menyiksa kami, wa'adzabuna wa fatanuna an dinina, disiksa kami oleh kaum kami sendiri, orang-orang tua kami, nenek-nenek kami, kakek-kakek kami, paman-paman kami, bahkan mereka memaksa kami untuk meninggalkan hal yang baik ini. Kemudian beliau mengatakan, liyaruduna ila ibadatil awthan. Mereka minta kami agar kembali lagi ke masa jahiliyah untuk menyembah berhala lagi. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith. Yang terakhir beliau tutup. Ketika kami mendapatkan siksaan seperti itu dari kaum kami, falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu 'alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladina. Kami sengaja tinggalkan tanah air kami menuju ke tanah air kamu, wahai raja. Dipuji rajanya. Jadi puji ini bukan cari muka, memang benar-benar sifatnya si raja begitu. Negeri Habasyah termasuk negeri yang paling aman waktu itu karena rajanya adalah raja yang baik. Wakhtarnaka ala man siwa. Kami pilih kamu daripada negeri-negeri yang lain, daripada raja-raja yang lain. Waraghibna fi jiwarik. Kami senang sekali bisa tinggal di samping kamu, menjadi tetangga kamu, di bawah pengawasan kamu. Warajawna ila ulama ini. Dan kami berharap setelah ini kami tidak dizalimi lagi sebagaimana kami dizalimi di negeri kami. Wahai raja. Raja-raja sih mengatakan kata-kata ini jelas. Kita saja yang mendengar ceritanya langsung paham, tahu siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Tapi raja tanya satu kali lagi. Baik, tolong bacakan sedikit di antara Al-Quran yang dibawa oleh atau wahyu yang dibawa oleh Rasul yang kamu anggap tadi Rasul. Tolong bacakan, aku pengen dengar. Subhanallah, di antara ayat yang sudah turun pada waktu itu Allah memilih surat Maryam yang menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu. Beliau membaca surat ini dan langsung menyentuh sekali bagi hati raja. Benar-benar menyentuh isi dari surat Maryam ini. Apa kata Ja'far ketika membacakan surat Maryam? Beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain Shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala. Kafha ya 'ain Shad. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hamba-Nya Zakaria alaihissalam. Kami akan kisahkan padamu untuk dijadikan pelajaran. Idznada rabbahu nidaan khufiyya. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut agar lebih dikabulkan. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Apa doanya Zakaria? Ia berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah rapuh, kepalaku telah dipenuhi oleh beban. Namun aku tidak akan pernah kecewa dan putus asa dalam berdoa kepadamu. Sebab setiap kali aku berdoa kepadamu, Engkau selalu mengabulkannya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya.
antara doanya Nabi Zakaria, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Bila mereka tidak menegakkan agama ini lantaran kesibukan mereka terhadap perkara dunia. Tapi istriku akil mandul ya Allah, tidak bisa melahirkan anak. Fahabli min ladunka waliyya, maka tolong anugerahkanlah kepadaku dengan karunia-Mu dan kuasa-Mu seorang anak yang bisa membantu, menolongku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Yang anak ini nanti akan mewarisi kenabianku dan kenabiannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Memang Zakaria termasuk keturunan Nabi Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah anak ini ya Allah, ya Rabbku radiyya, orang yang diridhoi agamanya, akhlaknya dan juga ilmunya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami kabari kamu kabar gembira dengan akan datangnya karunia seorang anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum ada orang atau anak yang diberikan nama seperti nama Yahya. Ketika dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, awal-awal surat Maryam ini menetes mata dari Raja Najasyi. Begitu menyentuh, begitu langsung paham ayatnya, atau mungkin diterjemahkan, atau mungkin memang Raja Najasyi tahu bahasa Arab. Intinya dia langsung paham dari segi bahasanya, begitu menyentuh ayatnya, isinya. Apa yang dikatakan oleh Raja Najasyi? Beliau mengatakan, beliau mengatakan pergilah kalian berdua. Sebelumnya dia katakan dulu kepada Raja Najasyi, kepada Ja'far, wahai Ja'far, inna hadza walladzi jaa'a bihi Isa. Disaksikan semua uskup-uskupnya, semua betrik-betriknya, semua pendeta-pendeta yang ada di bawahnya. Demi Allah, kata Raja Najasyi, sesungguhnya yang diucapkan oleh Ja'far walladzi jaa'a bihi Isa, dan yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi di agama kami Nasrani, la yakhruju min mishkatin wahidah, adalah satu kesatuan yang sama, keluar dari sumber yang sama, dari satu mishkah yang sama. Mishkah itu dalam bahasa Arab artinya adalah celah di tembok. Di zaman dahulu karena belum ada lampu yang ditempel di atas, mereka menggunakan akroma atau lilin, cuplik, bahasa kita damar mungkin, diletakkan di celah tembok, jadi dibolongi sedikit tapi tidak sampai tembus keluar, diletakkan di situ, itu namanya mishkah. Kata Najasyi, apa yang dibawa oleh nabimu dan nabiku keluar dari mishkah yang satu, sama. Aku tidak mengingkarinya sedikit pun. Isinya sama, syariatnya sama, tentang tauhid, tentang halal haramnya, tentang akhlaknya, adabnya yang diajarkan, berbaik pada sesama. Kemudian beliau mengatakan, wallahi, kepada si dua orang yang tadi Amr bin As dan Rabi, pergi kamu. Wallahi la uslimahum ilaikum, tidak akan selamanya aku serahkan orang-orang ini kepada kamu berdua. Wala yukadun, dan tidak akan mereka juga dibelenggu, tidak akan ditipu, tidak akan ditipu muslihat. Fakharaja, maka mereka keluar. Hari pertama selesai. Subhanallah, Allah uji lagi. Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah tidak berhenti, karena mereka mungkin ke bawah rasa malu pulang dengan tangan kosong, padahal sudah dipercaya oleh senior-senior mereka, bapak-bapak mereka. Mereka itu dipilih karena paling hebat. Ternyata balik dengan tangan kosong, mereka malu. Akhirnya mereka bilang sesama, demi Allah aku akan katakan kepada Raja Najasyi, apa yang diyakini oleh umatnya Muhammad ini, pengikutnya Muhammad ini, tentang statusnya Isa bin Maryam. Jadi mereka mengatakan
bahwa apa yang dibawa oleh umat pengikut Nabi Muhammad SAW tentang Isa bin Maryam bertentangan dengan akidahnya Raja Najasyi. Mungkin mereka pernah mendengar bahwasanya orang-orang Nasrani di antara mereka ada yang hulu berlebihan sampai menganggap bahwasanya Isa adalah ibnullah, anaknya Allah, anaknya Tuhan. Jadi bertentangan, padahal di dalam Al-Quran, dalam ajaran Nabi, Isa adalah manusia biasa seperti Muhammad, seperti kita. Hanya saja Allah istimewakan dengan kerasulan sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Maka besoknya mereka ngadep lagi di hadapan Raja Najasyi. Wahai Najasyi, wahai Raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Coba, wahai Raja, dengarkan apa yang mereka ucapkan. Sesungguhnya mereka mengatakan tentang Isa bin Maryam perkataan yang akan membuatmu kaget. Perkataan yang begitu besar yang kamu ingkari. Dipanggil mereka, diladeni sama Raja Najasyi. Karena mungkin dia juga penasaran. Mereka ngomong apa tentang Nabi Isa tentang Isa bin Maryam. Ketika dipanggil, maka Ja'far bertanya, wahai Ja'far, apa yang kalian yakini tentang Isa bin Maryam? Ja'far juga tidak akan berbohong, beliau terserah. Beliau mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah. Apa kata beliau? Huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba-Nya Allah dan Rasulnya. Wa ruhuh. Yang dia diistimewakan dengan ruh yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuh. Isa bin Maryam adalah kata yang diucapkan oleh Allah. Kata apa? Kalimat kun fayakun. Di antara keistimewaan Isa, ini adalah mukjizat yang lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Maryam tidak menikah. Makanya Nabi Isa disebut kalimat Allah. Dia adalah hasil dari katanya Allah. Kun fayakun, ketika Allah berkeinginan, jadi meskipun tidak ada bapaknya, lahir. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahar ila Maryam al-Awra'il Batul. Kalimat ini kun fayakun diucapkan dan dilontarkan oleh Allah kepada Maryam al-Awra'il Batul. Maryam yang suci, Maryam yang salihah. Meskipun dia tidak bersuami. Apa yang dikatakan oleh Najasyi? Fa akhadha Najasyi wuhudan min al-ardh. Dia langsung mengumpulkan tangannya ke tanah, atau mengambil sebatang kayu, sebatang ranting, kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadza. Apa yang kamu ucapkan tentang Isa bin Maryam dengan apa yang aku yakini tidak lebih panjang daripada ranting ini, tidak keluar, tidak melampaui batas dari ranting ini, sama persis dengan isi yang ada di dalam agama Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi pun mempersaksikan kepada uskup-uskupnya. Ketika Raja Najasyi menyetujui perdebatan atau argumentasi yang kedua ini, sempat si uskup-uskup ini atau katrik-katrik ini menghela nafas, seakan jengkel, kecewa. Seakan seperti itu. Dalam bahasa Arab, tanakhul. Dan Najasyi mengatakan, demi Allah, aku akan menjaga orang-orang ini meskipun kalian tidak suka. Dan di antara ucapan Raja Najasyi yang istimewa, beliau mengatakan, aku tidak akan mengambil suapan sogokan dari kalian sebagaimana saat aku mengambil kerajaan tersebut. Selain dua orang tadi diusir, Raja Najasyi hinakan dua orang tersebut dengan mengembalikan hadiah ini. Bawa pulang, saya tidak suka, saya tidak butuh. Silakan kalian pergi. Saya akan jaga mereka, mabaqina selama mereka dan kami masih hidup, kami akan melindungi mereka. Di antara kebaikan Raja Najasyi ini, pernah suatu kali
rombongan Ja'far ini jumlahnya lumayan banyak, 90 lebih, pernah dihina, pernah diejek oleh penduduk Habasyah. Kemudian Ja'far ini mengadu kepada Raja Najasyi, tapi Raja Najasyi benar-benar melindungi mereka, bahkan sampai memberikan hukuman, siapa yang berani menghina mereka, aku kasih denda sekian uang. Sampai ditawari Ja'far, cukup gak denda ini untuk orang yang menghina kamu, yang mengganggu kamu? Ja'far bilang tidak cukup, ditambahi saling sama Raja Najasyi. Benar-benar dia ingin melindungi mereka. Jadi dikasih peraturan di negeri dia, siapa yang mengganggu mereka, saya denda, harus bayar sekian. Allah Ta'ala alam besar. Setelah kita lanjutkan sedikit bagaimana kisah beliau setelah banyak. Baiklah, kita masukkan yang Allah Ta'ala. Ada satu permasalahan disebutkan oleh para ulama tentang riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat jenazah, salat mughaib jarak jauh kepada Raja Najasyi, dan hal ini mungkin membuat bagi kaum muslimin bingung, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah kepada Raja Najasyi? Apakah beliau beriman? Disebutkan dalam kisahnya bahwa beliau memang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beberapa tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, ini kita sedikit lompat agak jauh, sebab untuk menyinggung saja tentang keimanan Raja Najasyi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mengirim surat-surat kepada raja-raja di seluruh dunia. Surat-surat ini berisikan dakwah dari beliau agar mereka beriman. Kalau tidak mau beriman, kata Nabi, saya paksa. Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak mau beriman, ya, beliau mengatakan dosanya ditanggung sama kamu, wahai para raja-raja. Jadi Rasulullah kirim surat ini, Nabi SAW sudah punya power, sudah punya kekuatan. Di antara masalah jihad yang salah perang, Nabi SAW sering mengirimkan pasukannya dan menitipkan, selalu tawarkan dulu yang kamu perangi untuk masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, sudah berikan keamanan bagi mereka, jangan ganggu sedikit pun, jangan ambil harta mereka, jangan paksa mereka. Ajari mereka sholat dan suruh bayar zakat saja sudah. Setelah itu bebaskan. Kalau tidak mau, maka pilihan yang kedua bayar upeti. Misalnya mau tetap di atas agamanya, tidak mau masuk agama Islam, tidak mau masuk pada iman yang Nabi Muhammad SAW, tidak apa-apa, tapi biar upeti kepada kaum muslimin. Kalau masih tidak mau lagi, barulah diperangi. Ini di antara pesan-pesan Nabi kepada sahabat-sahabat ketika Nabi sudah untuk berperang. Namun pada waktu itu di antara isi surat Nabi SAW kepada raja-raja, Nabi hanya mengatakan, masuk Islamlah, berimanlah kepadaku, ajak rakyatmu untuk beriman kepadaku. Kalau tidak, Nabi hanya mengancam mereka dosanya ditanggung sama kamu, wahai raja. Karena kamu berkewajiban untuk mendakwahkan mereka. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat-surat ini, di antaranya kepada Raja Najasyi, diajari tentang ayat dalam surat Ali Imran ayat 64, Qul ya ahlal kitab, disampaikan, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa. Nabi kutip ayat ini yang bersih, kemarilah kita bersatu dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Agama kamu mengajarkan tauhid, agama kita juga mengajarkan tauhid. Maka masuklah pada agama, karena aku Nabi yang terakhir. Kalian harus beriman kepada aku. Allah na'budu illallah, jangan kita menyembah kecuali kepada Allah, la nusyrika bihi syai'an, tidak berbuat syirik, dan seterusnya. Nah, di antara jawabannya Raja Najasyi, beliau mengirim surat balik. Beliau mengatakan bahwasanya beliau beriman. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya Salamun alaika ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kepada kamu wahai Nabiullah. Jadi mengatakan bahwasanya kamu adalah Nabiullah. La ilaha illa huwa alladhi hadani ila Islam. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku petunjuk kepada Islam.
Di antara jawaban suratnya Najasyi mengatakan dia sudah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Ya, dia katakan telah sampai kepada suratmu, ya, wahai Rasulullah, dan dijelaskan tentang Nabi Isa segala macam. Dan dia sempat mengatakan kepada Najasyi, kalau kamu mau, aku datangi kamu wahai Rasulullah. Di antara isi suratnya. Ya. Mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, dia tidak bisa ngomong. Bahkan Nabi pernah meminta Raja Najasyi ketika sudah beriman. Ada salah seorang di antara yang hijrah kepada Habasyah, ya, namanya Ubaidillah ibn Jahsh. Ubaidillah ibn Jahsh ini pada Allah, tapi wallah apakah dia termasuk orang yang hijrah atau tidak. Namun dalam kisahnya dia tanassar, murtad, masuk Nasrani, agama Nasrani, ya, kemudian mati, kemudian wafat dan meninggalkan seorang istri namanya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Nabi SAW meminta menjadi wali untuk menikahkan si Ummu Habibah kepada Nabi SAW, dan Nabi meminta kepada Raja Najasyi untuk rombongan Ja'far ini dan yang lainnya, turunannya juga yang lahir di sini, tolong dikirim ke sini, dikembalikan. Dan Raja Najasyi mau langsung menyiapkan 2 kapal yang besar untuk mengantar mereka pulang kepada keluarga mereka, kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika di suatu hari beliau mendengar kabar tentang Raja Najasyi wafat, beliau menyurati Raja Najasyi al-Qadir, salat jenazah dan salat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya Raja Najasyi ini memang telah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala akan disuruh. Jadi mas sekali kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah kejadian ini, ya, banyak sekali, ya, kisah-kisah selanjutnya yang akan terjadi, terutama marahnya orang-orang musyrik. Ketika Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah diutus buat membujuk Raja Najasyi tapi gagal, mereka kecewa dan marah. Akhirnya mereka melanjutkan menyiksa orang-orang yang ada seadanya, yang masih tersisa di Mekah. Mereka puas-puasin, pelampiasan. Bahkan mereka berusaha sebisa mungkin untuk menahan Nabi SAW dengan cara terakhir. Mereka ingin benar-benar melukai dan membunuh Nabi SAW. Di antara yang disebutkan adalah salah seorang namanya Utaibah ibn Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, namanya Utaibah. Dia mendatangi Nabi SAW, kemudian mencoba melukai beliau sampai merobek bajunya Nabi SAW dan sempat meludahi Nabi. Namun disebutkan dalam riwayatnya ludah tersebut malah balik ke arah dia. Dan jelas ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertolongan dari malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan beliau sampai berdoa, Allahumma, Nabi SAW berdoa, Allahumma arsil alaihi kalban min kilabik, ya Allah, kirimkan salah satu dari anjingmu ya Allah untuk melukai dia. Ternyata disebutkan dalam kisahnya, beliau suatu hari di perjalanan didatangi seekor singa. Ya, ketika beliau sedang tidur, ya, singa ini tidak ngambil untanya, tidak ngambil siapa-siapa, ternyata ngambil kepalanya si Utaibah bin Abi Lahab. Dia wafat di waktu itu. Ada lagi Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, pernah menginjak lehernya Nabi SAW saat sujud, ya. Bahkan sampai sempat matanya Nabi SAW kesakitan, keinjak matanya mau melompat atau saking sakitnya. Semua itu ada balasannya. Semua ada balasan. Termasuk Abu Jahal juga sempat membunuh Nabi. Karena akan kita kisahkan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW di kesempatan berikutnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkenan. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita, memberikan hidayah kepada kita, menambah keimanan, menambah yakin dari bahwasanya Nabi adalah Rasulullah SAW, utusan Allah yang harus kita imani, teladan yang harus kita ikuti, sunnahnya, akhlaknya, adabnya, semuanya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam Al-Quran. Jadi subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما